Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kamu selalu berada di pikirannya dia. Jadi apa yang dia pikirkan tentang kamu, fokuskan sama orangnya. Kamu bisa fokus secara spesifik, kamu tanya siapa orangnya. Secara spesifik dipikirin orangnya, sebutkan pertanyaan dalam hati, sebutkan namanya dia. Cuman kalau misal kamu masih bertanya-tanya ini siapa ya, nanti aku bakalan lihat energinya siapa yang mikirin kamu. Oke, so seperti biasa sebelum kita mulai aku harus disclaimer dulu kalau ini adalah fun reading dan general reading, diperuntukkan untuk banyak orang. Jadi energinya bisa resonate, bisa tidak, dan ini bisa vice versa kalau ngomongin soal zodiak. Cek Sun Rising Venus Vedic Rising. Lalu kalau yang baru channel aku, gimana caranya? Fokus sama diri kamu sendiri, sebutkan pertanyaannya dalam hati. Tadi udah aku jelaskan, kalau kamu pengen nanya tentang specific person, orang yang spesifik, kamu bisa pikirin orangnya, sebutkan namanya dia dalam hati kamu. Lalu kalau kamu yang nggak tahu siapa orangnya, nanti aku bakalan lihat energinya siapa yang mikirin kamu selalu. Oke? So, kita langsung mulai aja. There's spread guide, tinggal power like cutting resource. I'm somebody who I can speak the truth. Give me permission and protection to say true before watch this video. Tell me about their person that I was keep thinking about them. I want to know about this person energy. Perseverance. I know that I can do whatever I set my mind to. Kalau aku lihat kamu bisa berhubungan sama sosok orang yang pintar untuk memanifestasi. Dia tuh punya bakat banyak banget, skillnya banyak banget. Terus kalau aku lihat dia juga pintar ngomong. Doubt. I realize the need to know all the answer. Kemungkinan kamu bisa dealing sama Pisces, Scorpio, Cancer, Earth sign, terus Virgo, Capricorn. Kalau aku lihat dia adalah sosok orang yang cukup, I don't know, aku dengernya passion sih dari tadi. Dan dia itu bukan tipe orang yang egonya besar, yang harus segala macam itu sesuai sama aturan dia. Kamu bisa berhubungan sama sosok orang yang beruntung, laki, punya energi beruntung. Jadi dia datang dari keluarga yang bisa memberikan dia kenikmatan kehidupan. Keberuntungan dia itu memang kayak sudah jalurnya kayak dari lahir. Terus kalau aku lihat dia juga sosok orang yang spiritual. Dia punya kemampuan spiritual yang cukup kuat. Terus di sini service, I feel good when I can help others. Jadi dia orang yang punya keinginan selalu untuk memberi gitu. Kalau aku lihat dia tuh suka aktif dalam organisasi non-profit atau charity. Jadi dia suka memberi ke orang-orang yang memang membutuhkan. Dan dia tuh merasa dirinya itu kayak dia merasa nyaman, dia merasa hatinya itu puas saat bisa memberikan. So aku bakal lihat dari tarot card spesifik siapa orangnya. There's spread guide, angel power like cutting resource. Yang selalu memikirkan dirimu. Who's this person? Tell us about my soul tribe, the one that watch this video. Kamu bisa dealing sama fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Dia adalah sosok orang yang punya beban dan tanggung jawab yang cukup besar. Ini bisa menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik sendiri. Cuman kalau aku lihat di sini juga untuk membantu ya sekitarannya dia. Jadi dia tuh kayak ada beberapa dari mereka yang kayak tulang punggung keluarga. Jadi harus kerja untuk providing atau harus kerja untuk bisa tetap menjaga kestabilan keluarga gitu. Walaupun keluarganya bisa berdiri sendiri, tapi dia juga kerja punya dampak untuk bisa terus membangun gitu loh nama baik keluarga dan keluarganya dia. Terus kalau aku lihat dari energi Three of Swords, kemungkinan kamu sama dia tuh pernah punya koneksi, but di sini ada beberapa dari kalian yang in third party situation. Jadi ada orang pihak ketiga atau pihak ketiga. Jadi yang namanya orang itu ya orang nih, orang ketiga atau pihak ketiga itu bisa jadi lingkungan sekitar. Contoh dari keluarga, ekspektasi keluarga tidak sesuai sama
pasangan yang dia pilih gitu. Terus atau memang seperti pilihannya tuh kayak keadaan gitu loh. Jadi contoh ada yang deket A sama si B, terus keadaannya tidak mumpuni atau dari keadaan itu tidak seperti merestui. Nah di situ ada yang memisahkan gitu. Jadi ya keadaan dari energi Three of Swords seperti itu. Seven of Cups, dia adalah orang yang pemimpi. Jadi dia suka memiliki hayalan-hayalan atau imajinasi-imajinasi. Kalau aku lihat dari energi The Seven of Cups itu kayak orang yang punya banyak opsi juga. Cuman kalau di sini aku ngelihatnya kayak suka daydreaming, jadi suka menghayal, sering membayangkan tentang sesuatu, dan ini yang ngebuat dia agak punya anxiety gitu, kecemasan berlebih. Orangnya punya lingkungan yang positif, lingkungan yang sangat supportive. Kalau aku lihat dia punya keberuntungan. Jadi teman-teman yang di sekitarannya dia tuh orang-orang yang pengen ngelihat dia sukses gitu. Orang-orang yang bahagia ngelihat dia sukses. Aku balik ke sini dulu ya. Dari Seven of Cups itu dia punya banyak pilihan di percintaan. Jadi kemungkinan juga dia banyak yang deketin, tapi kalau aku lihat di sini dia punya sebuah ideal atau sebuah konsep apa itu percintaan, apa itu hubungan yang memang cukup tidak realistis. Jadi itu yang agak menghambat dia di percintaan ya. Kadang-kadang dia suka menghayal tentang sesuatu hal yang tinggi banget tanpa dia memahami realitanya seperti apa gitu. Jadi ini bukan sesuatu yang salah. Jadi orang kan yang namanya manusia itu berhak untuk bermimpi ya. Cuman kalau aku lihat di dirinya itu punya kebiasaan untuk berekspektasi terlalu tinggi yang akhirnya itu menyakiti dia sendiri gitu. Jadi aku lihat di sini dia adalah sosok orang yang sebenarnya naif gitu kalau ngomongin soal hubungan percintaan. Cuman karena dia memiliki pemikiran seperti itu, makanya dia gampang untuk tenggelam sama perasaannya sendiri gitu. Jadi kalau aku lihat di sini Three of Swords, dia pernah mengalami hubungan yang kandas dan itu mengakibatkan dia punya banyak trauma. Dan lagi The Six of Wands, akhirnya teman-temannya itu suka tahu nih gitu, dia orang yang seperti ini. Jadi sangat menjaga gitu. Teman-temannya malah ngejagain dia dari ekspektasi yang berlebih gitu. Jadi dia kalau punya pasangan pasti dikenalin sama teman-temannya. Dan nanti teman-temannya yang bukan menghasut ya, lebih seperti kayak mengarahkan dia untuk menjadi orang yang membuat keputusan yang baik lah untuk dirinya sendiri. So kita bakal lihat tambahin lagi. There's great guide into the power like I think it says. How much my girls can speak the truth, give me permission and protection to say true. Go watch this video. I want to know about the person that I always think about them. Kamu tuh bagaikan dunianya dia, tahu. Jadi kayak dia tuh kalau misalnya aku ngelihat dia tuh sangat excited atau sangat senang dan sangat bahagia kalau bisa kamu bisa sharing tentang keadaan kamu, apa yang kamu lakukan gitu. Four of Wands ini adalah orang yang bisa dibilang pintar untuk menikmati keadaan, pintar untuk membangun hubungan. Terus kalau aku lihat dia juga prinsipnya kuat sebenarnya. Cuman kalau aku lihat di sini karena energi mirror itu layaknya keadaan seperti gini. Kamu pernah ditusuk, dia pernah menusuk atau sebaliknya. Dia pernah ditusuk, kamu pernah menusuk. Jadi keadaan mirror itu bukan sama ketiplak-plak gitu. Kayak aku pegang sendok di tangan kanan, dia juga pegang sendok di tangan kiri. Berarti kalau mirror, kamu pegang sendok di tangan kanan, dia sendoknya di tangan kiri. Walaupun sama-sama pegang gitu. Jadi keadaannya adalah kamu pernah berada di situasi yang sama, tapi perannya beda sama dia gitu. Mungkin di keadaan atau di perhubungan percintaan saat kamu sama pasangan kamu yang dulu, sama pasangan yang dia dulu, keadaannya sama gitu, skenario sama, cuman beda peran gitu. Mirror itu seperti itu. So kalau aku lihat di sini kamu
kalau kamu nanya siapa, dia adalah sosok orang yang memang sudah memiliki pemahaman kalau untuk pasangan atau mencari pasangan pasti pengen yang serius gitu. Jadi dia punya keseriusan di sini. Terus kalau aku lihat di sini, dia orang yang ya dari tadi aku ngeliatnya kesini soalnya dari energi Seven of Cups, dia tuh kayak ngarep banget sama diri kamu. Makanya dia tuh suka membayangkan kamu sama dia tuh bersama tuh kayak gimana gitu. Three of Wands. Jadi karirnya dia lagi menanjak loh. Jadi lagi di posisi puncak. Kalau energi Three of Wands sendiri ini adalah sebuah validasi juga kalau misalnya memang dia tuh punya tanggung jawab keluarga yang cukup besar gitu. Jadi aku ambil contoh kasus aja ya. Contoh gini, dia punya usaha keluarga nih gitu. Dia harus karena dia anak yang diandalkan gitu untuk bisa meneruskan usaha keluarganya dia. Walaupun dia punya mimpi, kayak dia mimpi mungkin keluar negeri atau pergi ke melalang buana lah, keluar sana. Akhirnya dia menahan itu gitu, menahan untuk ya udah aku tahan apa yang aku pengen lakukan deh gitu. Aku sacrifice lah, aku mengorbankan mimpinya. Jadi dia mengorbankan mimpinya dia untuk bisa tetap menjaga si usaha keluarganya dia gitu. Jadi ada keadaan seperti itu. Jadi kalau aku lihat ini gak salah keluarganya ya, lebih seperti itu juga pilihannya dia sendiri. Jadi dia merasa dia harus gitu. Terus kalau energi Three of Wands sendiri, kemungkinan kamu sama dia ada hubungan yang jarak jauh. Jadi kayak LDR gitu. Ini bisa di beda kota atau beda negara atau beda pulau. Jadi tapi yang jelas ada jarak yang cukup jauh antara kamu sama dia, kayak atau tempat tinggal yang jauh gitu. Jadi aku bakalan lihat lagi dari Oracle card. Tell me more about who is this person that I always think about the people who watch this video. Dia merasa kalau kamu itu kayak pertama gini, kamu sama dia itu saat ketemu layaknya anak kecil yang sedang jatuh cinta atau sedang memiliki perasaan bahagia bersama. Usianya nggak terpaut jauh daripada dari kamu. Ini usia itu bisa secara energi ya, energi kalian tuh sama di sini, youth. Terus dia tuh merasa dia bisa ngapain aja sama kamu. Ada sisi innocence yang keluar atau sisi kanak-kanakan yang keluar saat dia bersama dirimu. Di sini ada wealth. Ini kayak validasi kalau dia adalah sosok orang yang cukup kaya dari segi materi ya. Gitu, cukup bersyukur. Kalau aku lihat dia sering bersyukur dengan cara memberikan ke orang lain. Cuman kalau ini wealth kelihatan jelas dari nama baik keluarganya atau dari keluarganya, dari apa yang keluarganya kasih. Cuman kalau aku lihat di sini dari wealth sendiri, dia punya keberuntungan untuk selalu cukup kehidupannya. Makanya dia tahu banyak orang di luar sana yang tidak seberuntung dia. Makanya dia tuh suka memberi gitu. Terus di sini ada falling. Oke. Entah kenapa dia pernah merasa kecewa di hubungan. Jadi di sini ada keadaan dimana dia tuh takut bisa sama kamu, bisa sama keadaan kamu sama dia gitu. Jadi contoh dia memberikan sinyal-sinyal tertentu, kamu tidak menyadari dan akhirnya dia tuh ada rasa kecewa. Cuman dia ekspektasinya memang terlalu besar. It's not your fault. Karena dia ekspektasi terlalu besar ke orang, makanya tuh dia sering jatuh gitu. So, aku bakalan lihat dari Lenormand. Tell me more about who is this person. Dari tadi tuh aku ngedenger ada lagu Coldplay, My Universe, yang featuring BTS. Coba kamu dengerin deh, itu ada pesan dari situ. Kayak dia nganggap kamu itu dunianya dia. Terus
dia mau memprioritaskan kamu, cuman saat ini nggak mampu karena yang tadi aku bilang tanggung jawab keluarga, tanggung jawab yang memang sudah dia pikul dari kemarin. So aku bakal lihat lagi dari Lenormand. Tell me more about who is this person. Dari segi fisik dia cakep banget. Kalau energi terus di sini ada the King of Hearts. Oke, di sini ada Eight of Clover sama Two of Hearts. Oke, ini adalah validasi ya. Dia adalah sosok orang yang cukup makmur di finansial, jadi materinya bagus banget. Dia juga punya aset-aset. Ini kayak memang sudah punya kekayaan yang jelas banget gitu. Dan aku ngelihatnya memang dari kecil sudah kayak diarahkan dan diberikan gitu sama keluarganya. Terus kalau di sini aku ngelihatnya dia cukup dari visual, dari segi fisik terlihat sangat indah. Di sini ada rose. Jadi kalau aku lihat dia bukan selalu mikirin fisik ya, jadi selalu mikirin atau fokus ke memperbaiki fisik dan memperindah fisik. Enggak, memang dari lahir dia punya anugerah itu gitu. Terus kalau di sini aku ngelihatnya juga usianya tidak terpaut jauh sama kamu. Ini adalah hubungannya yang dari friendship turn to love. Jadi hubungan dari pertemanan ke percintaan. Kalau aku lihat di sini kayak ada sebuah kerja sama bareng-bareng. Kamu bisa berhubungan karena bisnis sama dia, atau sama karena di lingkungan pertemanan, atau memang kamu sama dia nantinya punya pemahaman soal membangun usaha yang selaras gitu. Ini yang unik di dia, ada sisi misteriusnya dia. Jadi dia tuh tidak mengumbar-ngumbar dirinya siapa, dia punya apa. Terus kalau aku lihat di sini ya banyak rahasia, banyak sisi misteri. Ada kadang-kadang dia juga punya aura misterius gitu. So kita bakalan lihat lagi secara spesifik who's this person. 2, 3, 4, 5, 6. Nomor 4 bisa jadi angka signifikan untuk kalian berdua. Smell so good. Jadi wanginya enak banget. Dia punya wangi yang khas banget di dirinya. Free. Dia pengen banget melakukan apa aja. Dia tuh sangat menghargai freedom, kebebasan, practical, orangnya juga simple, gak ribet. Love is so blind. Dia tidak melihat orang dari fisik, tidak memandang orang dari fisik. Babe, dia tuh sudah punya panggilan sayang. Kayak dia tuh udah punya panggilan khusus ke kamu. Suaranya serak-serak basah, rambutnya pendek. Kalau shorty juga perbedaan tinggi ya. Kamu sama dia beda tingginya cukup signifikan. Terus call you, dia tuh suka banget dengerin suara kamu, atau dia tuh tipenya bukan tipe yang texting, tapi lebih suka telepon. Nice teeth, hair, rambutnya indah, put your head on my shoulder. Dia tuh pengen jadi sosok orang yang ikutan memikul bebanmu gitu. Jadi kalau misal kamu ada beban, punya rasa sedih, atau kamu ngerasa capek, dia tuh pengen jadi sosok orang yang memberikan kamu kenyamanan. So aku bakal lihat kenapa dia mikirin kamu terus. Kenapa dia mikirin kamu terus? Ten of Pentacles. The Sun. Ada rasa familiarity yang dia rasa. Familiarity itu sesuatu perasaan yang tidak bisa dibuat-buat.
Jadi dia ngerasa nyaman bukan karena kebiasaan, tapi nyaman karena kayak udah biasa gitu, kayak ngerasa udah biasa ada kamu, jadi di situ dia merasa nyaman gitu. Kamu sama dia punya kemungkinan ada sebuah kesamaan, bisa dari cara keluarga kalian mendidik atau pola pikir kalian, karena memang itu dibentuk sama lingkungan sekitar, dan itu yang ada familiarity di situ. Kalau kenapa di sini ada rasa kehangatan yang terpancar dari dirimu, dan energi the sun itu dia ngerasa happy. Alasannya dia ngerasa bahagia setiap mikirin kamu, dia ngerasa dia tuh karena dia suka daydreaming ya, dia suka menghayal, dia tuh kayak mikirin apa kamu jodoh aku ya gitu. Energi the sun sendiri ini keadaan dimana happy, positif, jadi kamu punya pancaran positif dan bikin dia happy. Jadi kalau ini sesuatu hal yang memang datangnya dari dalam diri, energi the sun. Jadi it's like pernah ngeliat sunshine in human forms nggak? Jadi kayak ada orang-orang yang punya energi khusus yang membawa keceriaan. Jadi kalau saat ada dia tuh sekitaran tuh jadi lebih bahagia. Sekitaran yang tadi gelap jadi terang gitu. Energinya seperti itu kamu bagi hidupnya. Energi dari si Six of Pentacles. Ini rasa kagum, rasa dimana kamu dia ngerasa kalau kamu support dia. Ini ngomong soal intensitas. Jadi kenapa dia mikirin tuh karena there's a energi atau secara koneksi atau chemistry itu cukup intens bagi dirinya. So aku bakal lihat pesannya dari Romance Angel. Ada pay attention to the red flags. Coba dilihat sinyal-sinyalnya, terutama lampu-lampu merahnya dari behavior kita atau keadaan kita atau cara kita menghadapi, atau dari sisinya dia. Religious factor, your love life is influenced by religious upbringing and spiritual path. Jadi di sini juga ada beberapa dari kalian yang berhubungan sama orang yang mempunyai keyakinan yang beda atau memang pemahaman soal agama yang beda. Dan di sini kalau namanya spiritual path, kamu punya spiritual path sendiri, dia punya spiritual path sendiri. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Balance, ini cukup panjang ya perjalanannya karena ada Two of Pentacles. Cuman di sini hubungan kamu sama dia, kenapa kamu ketemu sama dia, karena untuk membalancing atau untuk menyeimbangkan dirimu. Page of Swords, nanti ada keadaan kepo-kepo. Nine of Pentacle, comfort, ini rasa nyaman akan semakin tumbuh. Ada the Nine of Wands, tapi juga ada ketakutan satu sama lain yang tadi aku bilang, dia tuh ada agak takut sama dirimu. Three of Pentacle, excitement. Oke, nanti ada pihak ketiga yang kalau misalnya memang ada pihak ketiga akan disingkirkan atau dilepaskan. Cuman kalau dari sini ini namanya support dari orang-orang sekitar, dimana ini ada persatuan tapi ini dibantu sama orang lain. So this is your reading, thank you for watching. Kalau misalnya kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut bisa dibuatkan personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau misalnya kamu mau request tentang spesifik, kayak pertanyaan-pertanyaan spesifik juga bisa. Terus kalau misalnya kamu suka video ini boleh like